Tahun 2022 kini sudah hampir berakhir. Berbagai peristiwa pun terjadi pada tahun ini, terutama di Indonesia. Sebagian dari peristiwa ini menjadi peristiwa kelam bagi sebagian orang. Lalu, apa yang terjadi di 2022? Saksikan berita selengkapnya bersama saya, Aufa, di News on Trending. Korban trading mulai buka suara. Pada bulan Maret 2022, Indonesia dihebohkan dengan ditangkapnya dua orang influencer yang sering disebut Sultan, yaitu Doni Salmanan dan Indra Kents, yang diduga terlibat dalam kasus penipuan robot trading. Keduanya yang kerap kali memamerkan harta kekayaan di media sosial mereka. Tertangkapnya dua orang influencer itu berbuntut pada pemanggilan para artis yang diduga juga sempat mempromosikan robot trading, seperti Atta Halilintar dan Rizky Bilar. Akhirnya, Doni dan Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka penipuan. Indra Kents dan Doni Salmanan menjadi terdakwa kasus robot trading binary option atau binomo dan Quatex. Indra Kents divonis 10 tahun atau lebih ringan dibandingkan tuntunan jaksa selama 15 tahun penjara. Namun, berbeda halnya dengan Doni Salmanan yang hanya divonis 4 tahun penjara dibandingkan tuntutan jaksa selama 13 tahun penjara. Tidak hanya itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balai Bandung mengungkapkan bahwa Doni Salmanan tidak diwajibkan membayar ganti rugi kepada para korban. Hal itu disebabkan karena Doni Salmanan tidak terbukti bersalah, sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum terkait tindak pidana pencucian uang. Terkait putusan majelis hakim tersebut, Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri, Mumuh Ardiansyah, mengaku tidak puas atas putusan tersebut. Ketidakpuasan tersebut dikarenakan tidak sesuainya tuntutan JPU yang mendakwa dan menuntut Doni dengan hukuman 13 tahun penjara. Mumuh Ardiansyah pun telah mengajukan banding ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Kamis 22 Desember 2022 kemarin. Di tengah-tengah bangkitnya ekonomi Indonesia, ribuan mahasiswa pun turun ke jalan pada tanggal 11 April 2022 untuk menuntut pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang sempat diterpa isu akan ditunda dan menolak adanya wacana 3 periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Demo yang juga disertai aksi anarkis ini pun terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, aktivis Ade Armando pun ikut babak belur dalam aksi demo ini. Diketahui, Ade Armando dihajar massa saat ikut aksi demonstrasi 11 April bersama mahasiswa di depan gedung DPR RI menolak sejumlah kenaikan bahan pokok dan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tim dokter mengungkapkan, Ade mengalami pendarahan di otak, masalah kandung kemih, hidung, dan luka lebam lecet bekas diseret dan dipukuli. Dari pengeroyokan ini, sudah ada 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis 6 terdakwa pemukulan dan pengeroyokan Ade Armando dengan hukuman 8 bulan penjara. Keenamnya adalah Marcos Iswan, Komar, Abdul Latif, Al-Fikri Hidayatullah, Dia Ul-Haq, dan Muhammad Bagja. Diketahui bahwa putusan hakim itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut ke-6 terdakwa dihukum 2 tahun penjara. Kabar duka datang dari keluarga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sang putra Eril diketahui hanyut di Sungai Are, Swiss saat sedang liburan di Eropa. Eril yang diketahui memiliki kemampuan renang yang mumpuni pun terhanyut oleh arus. Eril dinyatakan hilang saat berenang di Sungai Are pada 26 Mei 2022 dan jasadnya baru ditemukan 2 pekan kemudian pada 8 Juni 2022. Eril kala itu berenang di Sungai Are bersama adiknya Camelia Letita Azahra atau Zara dan seorang temannya. Sebenarnya
Atalia yang ada di lokasi pada saat itu juga ingin berenang di Sungai Are, namun dilarang Eril. Atalia pun mengurungkan niatnya berenang dan hanya bisa melihat Eril berenang mengikuti arus Sungai Are. Berita hilangnya Eril pun membuat satuan kepolisian di sekitar Sungai Are beserta tim SAR langsung melakukan pencarian sepanjang aliran Sungai Are. Pencarian selama 14 hari sejak pertama kali diketahui hilang pada 26 Mei 2022. Akhirnya, jenazah Eril ditemukan pada 8 Juni 2022 oleh seorang guru SD yang kebetulan melewati bendungan aliran Sungai Are. Meninggalnya Eril ini pun membuat banyak orang kehilangan, terutama rekan-rekan sejawat Eril. Pada 11 Juli 2022, kepolisian mengatakan bahwa ada peristiwa tembak-menembak antar anggota polisi, yaitu Baradae dan Brigadir J, yang menyebabkan Brigadir J tewas di rumah dinas bosnya Ferdi Sambo. Kejanggalan demi kejanggalan selama proses penyelidikan pun akhirnya mengungkap fakta bahwa Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diinisiasikan oleh sang atasan sendiri, Ferdi Sambo, yang saat itu masih menjabat sebagai Kadif Propam Mabes Polri. Dalam kasus pembunuhan berencana ini sudah ditetapkan 11 tersangka. Mereka pun telah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Penyerahan tersangka dan bukti tersebut menyusul penetapan Kejaksaan Agung bahwa berkas kasus yang menjerat Ferdi Sambo CS telah lengkap atau P21. Belum pulih dari peristiwa penembakan Brigadir J, lagi-lagi Indonesia dikejutkan dengan adanya kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan setidaknya 135 orang yang sedang menonton laga Arema versus Persebaya pada 1 Oktober 2022. Peristiwa berdarah yang membuat masyarakat Indonesia berang ini membuat pihak kepolisian pun membuat investigasi besar-besaran. Dari peristiwa ini, setidaknya ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Keenam tersangka tragedi Kanjuruhan adalah ex-direktur utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Arema Malang Abdul Haris, dan Security Officer Steward Suko Sutrisno. Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi, dan Komandan Kompi Brimob Polda Jatim AKP Harsdaman. Penyebab kematian korban Kanjuruhan masih menjadi misteri hingga kini. Banyak pihak meyakini bahwa penembakan gas air matalah yang membuat para penonton tewas. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP akhirnya disahkan oleh DPR RI pada tanggal 6 Desember 2022. RKUHP yang sempat mendapat protes keras dari masyarakat hingga kini masih menjadi perdebatan publik karena berisi pasal-pasal yang dianggap problematik. Publik menyoroti beberapa polemik dari pasal-pasal baru di naskah undang-undang tersebut, tak terkecuali perihal pidana seks bebas alias seks di luar nikah. Tak hanya masyarakat dalam negeri, beberapa media asing turut menyoroti pasal baru tersebut. Mereka menilai bahwa pasal pemidanaan seks di luar nikah akan memberi segudang masalah begitu aturan tersebut berlaku secara hukum. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Indonesia juga menyampaikan kekhawatirannya atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP hasil revisi yang baru disahkan oleh DPR RI. Kekhawatiran PBB tersebut dilandasi dengan pasal-pasal kontroversial yang bertentangan dengan HAM. Itulah deretan peristiwa yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Saksikan berita terupdate lainnya di newsontrendingsuara.com.